Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini, terima kasih atas kehadirannya kepada Dr. Eri. Untuk Dr. Faroka sebentar lagi akan bergabung, dan teman-teman residen sekalian dari Divisi Laring-Faring, saya akan membacakan modul dengan judul Sumbatan Jalan Napas Atas. Tujuan pembelajaran modul ini adalah menguasai anatomi, histologi, dan fisiologi jalan napas atas, menjelaskan etiologi, macam kelainan berhubungan dengan sumbatan jalan napas atas, tentang patofisiologi dan gambaran klinis, menentukan dan melakukan pemeriksaan penunjang, yaitu fotopolos leher dan CT scan, laryngoskop serat optik dan fiber optik, membuat diagnosis sumbatan jalan napas atas berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik maupun penunjang, melakukan tata laksana sumbatan jalan napas atas, dan melakukan workup dan memutuskan terapi pendahuluan serta merujuk ke spesialis yang relevan bila kegawatan sudah tidak ada. Sebagai pendahuluan, obstruksi jalan napas atas merupakan sebuah kegawat daruratan, sehingga diagnosis awal dan pembebasan jalan napas segera dapat mencegah henti jantung atau kerusakan otak irreversibel yang terjadi dalam hitungan menit saja. Manajemen harus dimulai ketika kita mengetahui adanya suatu obstruksi. Waktu memberi intervensi, medikasi, atau pembedahan ditentukan berdasarkan kondisi pasien. Meskipun obstruksi saluran napas atas dapat terjadi di bagian saluran napas atas maupun manapun, obstruksi laring khususnya membutuhkan perhatian khusus karena ini merupakan daerah yang cukup sempit dan penting. Sebagai definisi dari sumbatan jalan napas atas, yaitu kondisi terbuntunya jalan napas atas, baik sebagian maupun parsial maupun keseluruhan yang menyebabkan terjadinya gangguan ventilasi. Jalan napas atas ini terdiri dari kafum nasi, kafum oris, faring, dan laring. Namun, obstruksi jalan napas atas bisa ditemukan mulai dari hidung, mulut, hingga saluran napas ke bronkus utama hingga ke karina. Di sini sebagai skema, yaitu jalan napas atas dari hidung yang jalan sampai ke laring. Untuk awalnya dulu, anatomi faring, sini adalah gambar skema anatomi dari kafum nasi, kafum oris, dan faring serta laring pada dewasa dan pada anak. Di sini di sini tampak pada anak, palatum molar dan epiglotisnya tampak berdekatan. Sedangkan ketika mulai beranjak dewasa, ketika pertumbuhan itu mulai terjadi, maka epiglotis ini akan mulai turun ke bawah sehingga timbul celah antara palatum molar dan epiglotis. Hal ini penting karena hal anatomi ini penting karena mengingat pada anak-anak, benda asing yang terletak pada hidung maupun sumbatan yang sumbernya dari hidung dapat mempengaruhi jalan napas secara keseluruhan dikarenakan adanya posisi palatum molar dan epiglotis yang cukup berdekatan. Kembali lagi ke anatomi faring, kantong fibromuskuler merupakan kantong fibromuskuler yang berbentuk seperti kerucut yang berawal dari dasar tengkorak sampai dengan tepi bawah cartilago cricoid atau sekitar setinggi vertebra cervical 6 yang terbagi menjadi nasofaring, orofaring, dan laryngofaring atau epifaring, mesofaring, dan hipofaring. Otot-otot dari faring itu sendiri dibagi menjadi dua, yang bagian eksternal dan internal. Di bagian luar ada konstriktor faring superior, media, dan inferior, sedangkan yang bagian internal terdapat 6, yaitu stylofaring, palatofaring, salpingofaring, palatoglossus, dan levator veli palatini. Untuk fisiologi faring itu sendiri, sebagai saluran nafas, yaitu saluran dari hidung sampai dengan ke paru-paru melalui faring, saluran cerna melalui orofaring, dan resonator, yaitu untuk suara khususnya pada peralihan anak-anak menjadi dewasa yang sudah saya kemukakan sebelumnya, yaitu adanya turunnya epiglotis ke arah bawah sehingga faring menjadi lebih besar, itulah tempat resonator suara. Dan pertahanan tubuh karena terdapat banyak dari mukosanya itu sendiri, yang di nasofaring menghasilkan sel goblet dan yang di orofaring dan saluran ke arah pencernaan memiliki epitel squamous. Selanjutnya adalah saluran napas atas, yaitu laring, di mana laring itu dibentuk oleh satu tulang, yaitu osioid, tiga tulang yang tunggal, yaitu epiglotis, tiroid, dan cricoid, dan tiga tulang rawan yang berpasangan, yaitu cartilago cuneiformis, corniculata, dan arytenoid.
Untuk otot intrinsik laring terdapat beberapa nada 6 yaitu krikotiroid, krikoarytenoid yang posterior, dan krikoarytenoid yang lateral. Ada musculus arytenoid transversum, ada oblique arytenoid, dan thyroarytenoid yang berfungsi untuk fonasi. Untuk otot ekstrinsik laring dibagi menjadi dua, yaitu yang fungsinya untuk mengangkat laring ke atas dan menurunkan laring ke bawah sebagai elevator dan depresor. Elevator mayoritas adalah otot-otot yang di atas os hyoid, maka kita sebut dengan suprahyoid, yaitu otot digastricus yang venter anterior maupun posterior, stylohyoid, mylohyoid, geniohyoid, stylofaring, salpingofaring, palatofaring, dan thyrohyoid. Untuk otot-otot yang depresor, yaitu yang menurunkan laring ke bawah, itu terletak di bawah os hyoid, maka disebut juga otot infrahyoid, yang dibentuk dari tiga, yaitu sternohyoid, sternothyroid, dan omohyoid. Kembali lagi ke pembahasan utama sumbatan jalan nafas atas. Etiologinya yaitu dibagi menjadi beberapa penyebab. Yang pertama oleh karena trauma sehingga terjadi stenosis laring, bisa karena trauma thermal atau airway burn, bisa akut laryngeal injury, facial trauma, dan perdarahan di daerah sambutan jalan napas atas. Infeksi bisa muncul karena parotitis supuratif, abses retrofaring, hipertrofi tonsil, angina Ludwig, epiglotitis, laringitis, Croup, dan difteria. Untuk iatrogenik bisa muncul karena stenosis trakea dikarenakan trakeostomi, dikarenakan intubasi, dan dikarenakan kateter transtrakeal sehingga muncul timbulnya mucus ball. Benda asing di sumbatan jalur napas atas bisa menyebabkan sumbatan dan paralisis pleka vokalis bilateral khususnya yang bisa menyebabkan sumbatan jalan nafas atas. Untuk tumor, bisa tumor jinak maupun ganas yang terdapat pada laring, papiloma laring, dan stenosis trakea yang muncul dikarenakan adanya tumor. Angioedema dikarenakan reaksi anafilaktik karena adanya C1 inhibitor defisiensi dan karena obat S inhibitor yang menyebabkan udem. Untuk manifestasi dari sumbatan jalan napas atas pada pasien kompos mentis, tanda dan gejala obstruksi saluran napas bisa terjadi distres pernafasan, perubahan suara, disfagia maupun odinofagia, ada tanda tersedak, stridor, pembengkakan muka, dan takikardi pada lama-kelamaan. Pada pasien dengan penurunan kesadaran, pasien ini dengan manifest yaitu tidak mampunya ventilasi dengan walaupun sudah menggunakan BVM, back valve mask, setelah percobaan membuka jalan nafas teknik jaw thrust. Dan obstruksi jalan nafas yang berlangsung beberapa menit, asfiksia dapat menyebabkan sianosis, bradikardi, hipotensi, kolaps kardiovaskular yang sifatnya dapat irreversible. Dan obstruksi jalan napas ini juga bisa terjadi tidak mendadak, yaitu bisa jadi perlahan-lahan. Obstruksi hidung atau stridor ini merupakan tanda spesifik dari obstruksi saluran nafas atas. Stridor ini bisa terdengar pada semua siklus respirasi, dan adanya stridor itu sendiri bisa mengindikasikan bahwa obstruksi ini bersifatnya berat, yaitu saluran udaranya kurang dari 5 mm. Namun adanya stridor ini tidak bisa menentukan lokasi dari sumbatan itu sendiri ada di mana. Secara garis besar ada beberapa tanda umum yang bisa kita ketahui apakah dia berada di obstruksi jalan napas atas maupun bawah. Jika atas muncul adanya disfoni maupun sampai afoni, dan adanya sesak napas mungkin masih bersifat umum, dan adanya stridor yang terdengar pada waktu inspirasi. Cekungan, retraksi bisa muncul di suprasternal, epigastrik, supraclavicular, dan interkostal, tergantung dari derajat Jackson yang terjadi pada pasien tersebut. Gelisah, karena air hunger, yaitu pada Jackson tingkat lanjut, dan warna muka pucat, dan terjadi sianosis karena hipoksia. Pada sumbatan jalan napas bawah, bisa muncul karena batuk yang hilang timbul, adanya mengi yang karena tanda-tanda asma, terdengar hentakan di trakea dan teraba, dikarenakan mungkin benda asing pada trakea, hentakan dan terdengar dan teraba. Dyspnea sama dengan yang jalan napas atas,
Ada interaksi juga sama, stridor juga sama, gelisah, sianosis dan masih sama, adanya mengi dan yang paling khas adalah gangguan pada bagian paru-paru, bisa adanya perkusi yang redup maupun hipersonor, dan pada auskultasi ada vaskuler yang melemah maupun vaskuler yang hipersonor. Ya, untuk dari airway obstruction critical care, jika ada pasien dengan stridor pada upper airway obstruction, kita lakukan anamnesis yang cepat dan pemeriksaan fisik yang cepat untuk kita ketahui apakah gejalanya ringan maupun adanya impending gagal napas. Jika masih ringan, bisa kita lanjutkan untuk pemeriksaan penunjang dan melengkapi pemeriksaan lainnya seperti CT scan maupun bronkoskopi pada diagram ini. Lalu apabila ada impending gagal napas, kita lakukan untuk penstabilan jalan napas, yaitu dengan apakah bisa dengan intubasi. Jika bisa, kita lakukan intubasi dengan langsung maupun dengan guidance menggunakan fiber optik. Jika tidak bisa diintubasi, baru kita lakukan tata laksana definitif dengan melakukan krikotiroidotomi atau tracheostomi. Untuk Jackson, yang sebagai panduan kita menentukan derajat gagal napasnya, yaitu Jackson 1 dengan sesak napas dan inspirasi ringan, retraksi suprasternal dan tidak ada sianosis. Jackson 2, sesak napas, inspirasi, retraksi suprasternal dan ditambah adalah retraksi supraklavikura dan infraklavikura dan sianosis ringan. Pasien sudah mulai gelisah. Jackson 3 yaitu tanda-tanda Jackson 2 ditambah adanya tambahan retraksi di interkosta dan epigastrik, sianosis semakin jelas dan penderita semakin gelisah dan mulai tidak acuh terhadap sekitar. Jackson 4 yaitu Jackson 3 ditambah retraksinya interkosta lebih hebat, epigastrik lebih hebat, gelisah makin bertambah dan muncul tanda-tanda struggle for air, yaitu berusaha menghirup udara sebanyak-banyaknya dan menolak, wajah menjadi tegang dan pucat, dan pada akhirnya dia akan menurunkan kesadaran. Untuk selanjutnya yaitu materi tracheostomi pada COVID-19, yaitu kita bahas pada kesempatan ini mengenai indikasi, kontraindikasi, persiapan, prosedur, dan pasca prosedur tindakan, edukasi, dan perawatan. Ini diambil dari draft PPK yang rencana akan kita ajukan. Untuk indikasi, dibagi beberapa kriteria, yaitu tracheostomi pada pasien COVID dengan ventilator lama, dan tracheostomi pada pasien ventilator lama namun non-COVID. Yaitu ada lagi tracheostomi pada kasus emergensi, dan tracheostomi yang elektif. Untuk pasien ventilator lama dan COVID, yaitu indikasinya bila ada diperlukan menghentikan ventilasi secara bertahap, ekstubasi tidak mungkin dilakukan ataupun takut gagal. Bila terdapat perbaikan klinis, paru membaik namun gagal ekstub, dapat dipertimbangkan dilakukan tracheostomi, namun tentu dengan diskusi dan kesepakatan bersama di berbagai divisi. Untuk pasien ventilator lama dan non-COVID, bisa dipertimbangkan, bisa tetap dipertimbangkan apabila pasien ini memiliki status paru yang baik ataupun paru yang stabil. Dan waktu dilakukan tracheostomi tidak perlu buru-buru, yaitu bisa mulai dari 2 sampai 3 minggu sejak awal intubasi, dan harus dipastikan bahwa pasiennya yaitu COVID-19 negatif. Untuk pasien dengan kasus obstruksi jalan napas atas atau trauma laring yang sifatnya emergensi, intubasi tidak dapat dilakukan sehingga pilihannya adalah tracheostomi. Selanjutnya adalah tracheostomi sifatnya elektif atau impending obstruksi. Kita nilai dulu manfaat dan risikonya, risk and benefit tindakan tracheostomi pada pasien tersebut. Jika mungkin ditunda, maka sebaiknya dicari alternatif yang lainnya dulu. Untuk kontraindikasi tracheostomi di era COVID, tidak ada kontraindikasi yang mutlak untuk tracheostomi. Bila indikasi sudah pasti dan harus dilakukan, maka harus dilakukan. Namun pada pasien suspek COVID, hindari tracheostomi bila terdapat kondisi pernapasan pasien tidak stabil atau bergantung pada ventilator. Tracheostomi tidak direkomendasikan untuk pasien COVID dengan prognosis yang buruk, dan pada saat tindakan,
Dianjurkan untuk menghindari penggunaan diatermi atau dalam mengatasi perdarahan, sehingga diutamakan untuk menggunakan benang jahit untuk mengatasi perdarahan. Untuk persiapan alatnya sama dengan tracheostomy, namun ada beberapa yang perlu dicermati, yaitu penggunaan jika disediakan filter virus humidifier dan kanul trachea yang memiliki cuff dan tidak berfenestra, dan tentunya diperlukan APD yang level 3. Untuk persiapan penderita, sama dengan seperti biasanya, untuk persiapan ini, namun harus ada yang tambahan adalah dilakukan rapid test antibody, bila positif tracheostomy ditunda, bila negatif maka lakukan pemeriksaan swab PCR. Jika negatif juga, maka baru kita lakukan tracheostomy. Dan perlu kita lakukan screening darah perifer lengkap, berupa hitung jenis leukosit, dan CT scan toraks jika diperlukan. Jika pasien tidak sempat dilakukan screening dan diagnosis COVID, perlu memperlakukan pasien tersebut seperti pasien COVID positif. Untuk ruang dan tim, hanya diperlukan ruangan khusus yang bertekanan negatif, tidak dianjurkan untuk menggunakan tekanan yang positif, dan memerlukan adanya tim yang khusus terdiri dari tim THT, dokter anestesi, dan tim COVID dan perawat yang khusus untuk tata laksana COVID. Perlu dilakukan simulasi prosedur tracheostomi dengan seluruh tim di OK yang ditentukan. Untuk prosedur tindakan, sama seperti tindakan tracheostomi biasanya, penderita tidur telentang, bahu diganjel dengan bantal kecil, kulit di daerah leher dibersihkan secara antiseptis dan ditutup dengan duk steril, obat anestesi diinjeksikan di antara krikoid dan fossa suprasternal, kulit serta jaringan di bawahnya dipisahkan lapis demi lapis, ditarik ke lateral dengan hook, sampai tampak trakea yang berupa susunan cincin-cincin tulang rawan. Pembuluh darah yang tampak ditarik ke lateral untuk menghindari perdarahan. Jika nampak ismus tiroid, ditarik ke atas supaya cincin trakea terlihat. Lalu jika ada perdarahan dalam melakukan prosedur ini, dihentikan dengan menggunakan benang jahit. Jika sudah tampak trakea, lakukan aspirasi dengan cara menusukkan jarum pada membran antar cincin trakea. Kalau kita insisi cincin trakea dengan bentuk T terbalik untuk membuat stoma, masukkan kanul dan fiksasi dengan tali pada leher, dan luka operasi ditutup dengan kasa, cuff dikembangkan. Sebelum melakukan insisi, salah satu asisten bersiap dengan kasa diposisikan di depan trakea yang akan diinsisi. Tujuannya adalah untuk menahan sebagian droplet dan darah yang mungkin tersembur keluar melalui trakea yang sudah diinsisi itu. Dan durante operasi dapat dilakukan swab nasofaring untuk pemeriksaan PCR. Pasien dirawat di ruang isolasi atau ruang biasa sendiri sampai hasil COVID-19-nya keluar. Kita harus menginformasikan kepada tim anestesi ketika trakea sudah siap dibuka, konfirmasikan pada anestesi supaya pasien harus dalam keadaan paralisis, supaya pasien tidak batuk saat kanul dimasukkan. Dan anestesi supaya menghentikan ventilasi pada saat sebelum trakea diinsisi supaya mengurangi tersemburnya droplet dan darah. Untuk pasca tindakan, perlu kita pertimbangkan untuk perawatan ruang ICU atau ruang khusus dengan tim perawat yang sudah terlatih. Saat transfer pasien ke ruangan juga harus dilakukan pengawasan ketat, observasi KU, tanda perdarahan, dan tanda sumbatan, mengamankan kanul pada saat posisi pasien diubah agar tidak terlepas, dan oksigen yang dihumidifikasi sebaiknya dihindari jika memungkinkan. Gunakan hanya HME virus filter, jadi humidifikasi khusus yang ada virus filternya. Untuk pasca tindakan, sama, yaitu gunakan close suction sepanjang waktu, periksa tekanan cuff secara berkala. Yang penting adalah cuff tidak boleh dikepiskan tanpa mempertimbangkan risiko aerosol bagi pasien, perawat, dokter, dan lingkungan. Tunda mengganti kasa kecuali jelas ada tanda-tanda infeksi di kasa sekitar kanul, dan tunda penggantian kanul pertama jangan terlalu terburu-buru. Untuk mengempiskan cuff dan masukkan kanul baru, sesegera mungkin
menggembungkan kaf yang kanul barunya dan menyambungkan kembali ke arah sirkulasi ventilator jika dipakai ventilator. Gunakan APD level 3 saat penggantian kanul berikutnya setiap interval 30 hari. Jika masih ada pandemi COVID-19, penggantian dapat ditunda lebih lama. Jika memang pasien itu sudah positif, dapat dipastikan bahwa tidak ada COVID dengan adanya swab PCR 2 kali di jeda 24 jam, maka dapat dilakukan untuk mengempeskan kaf. Jika ingin dilakukan dekanulasi, maka perlu dilatih speech language dan fisioterapi. Demikian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ikut siapa itu? Ada pertanyaan untuk Pak Tiar, teman-teman? Reri, ada pertanyaan? Screen-nya mungkin bisa itu dulu ya, dikeluarkan dulu ya Pak Tiar. Tadi kalau untuk secara anatomi sendiri, sumbatan jalan nafas bagian atas itu batasnya dari mana sampai mana Pak Tiar? Ya, secara anatomi, saluran napas atas itu yaitu hidung, mulut, faring, dan laring, dokter. Jadi yang mulai di bawah adalah dari trakea ke bawah gitu? Trakea ke bawah, dok. Ya, oke. Tadi mungkin bisa diperlihatkan yang tanda dan gejalanya ya, slide-nya. Yang ini, dokter? Bukan. Yang ini kan etiologi, tanda gejala. Ya, yang atas sama bawah, betul. Sumbatan jalan nafas atas dan bawah tadi loh, Pak. Kan ada dua tabel. Ya. Nah, ya ini ya. Membedakannya ya, bagaimana membedakannya. Mungkin ini ya Pak, yang di sumbatan jalan nafas bawah, di sini kan ada terdengar hentakan, teraba hentakan. Ini mungkin bisa diperjelas apa yang dimaksud dengan ini, terdengar hentakan atau teraba hentakan, ini yang dimaksud Pak Tiar. Iya, ini dok, tanda dari benda asing di trakea, dok. Ini kalau di kita istilahnya audible slap sama palpatory tap itu, dok. Nah, ya mungkin kan lebih jelas, lebih umum Ya, gitu ya. Audible slap dan palpatory tap gitu ya. Jadi supaya mudeng gitu, karena hentakan gini kan kita nggak awam, aneh ya kok ada hentakan sih di trakea gitu kan, jadinya agak rancu nanti. Gitu. Oke. Kemudian tadi yang algoritma Pak, boleh dijelaskan lagi? Ada nggak sih yang dalam versi bahasa Indonesia atau yang memang sudah sering dipakai ya? Ini tadi kayaknya saya lihat agak baru lihat yang tipe ini ya. Ada yang bahasa Indonesia atau yang memang punya perhati atau yang sudah lazim? Gimana tadi kalau seperti ini Pak Tiar, misalnya ada yang dicurigai dengan upper airway obstruction gitu ya, kemudian dilakukan pemeriksaan fisik, dok. Anamnesis dan pemeriksaan fisik, kemudian hasilnya gimana, iya atau tidaknya? Kalau yang setelah pemeriksaan fisik didapatkan adanya tanda kegawatan atau tidak, dok? Gitu, maksudnya ini apakah itu emergensi atau tidak gitu ya? Iya, dok. Kalau yang dikatakan tidak emergensi, kalau dikatakan mild symptom ini maksudnya? Iya, dok, masih mild symptom. Kalau mild symptom, kira-kira pilihannya harus dilakukan apa nih? Menurut saya kok kurang lengkap ya malah yang ini ya. Kan ini sumbatan jalan nafas atas. Biasanya kalau di bidang kita sumbatannya ada di mana? Misalnya dari kafumnasi atau yang mungkin sering di daerah orofaring atau laring gitu ya. Tetapi di sini selection of studies-nya adalah bronkoskopi, CT upper airway, spirometri, kayaknya ya dia cuma mau menyingkirkan bahwa itu bukan di atas, tapi adalah di bawah gitu maksudnya. Dia mau membedakan itu ya.
Jadi saya rasa kok pilihan algoritmanya ini kurang tepat ya dok. Gimana dok? Enggak, ini yang selection untuk bronkoskopi. Kemudian itu mungkin bisa juga karena simptomnya mungkin bisa bareng ya. Maksudnya tuh bisa uppernya ada, lowernya ada. Jadi perlu dipastikan bronkoskopinya aman enggak, lebih berat apa enggak gitu. Kalau med itu kan masih ragu-ragu ya, ini perlu apa tidak di trakostomi gitu. Kemudian yang jelas ya dari CT upper airway itu yang penting. Dan yang spirometri dan bronkoskopi itu kan untuk memastikan bahwa lowernya aman. Kalau lowernya tidak aman, mungkin kan perlu dipertimbangkan lagi manfaat dari trakostominya karena masih kondisi yang mild tadi, masih ringan ya. Gimana dok? Kira-kira perlu nggak dok? Misalnya untuk pilihan studiesnya ini ditambah, misalnya kalau misalnya dia kan keluhannya ringan dan belum bisa melihat ringan, saya kira obstruksi. Perlu ya. Kalau memang ringan kan perlu screening dulu dari anamnesis, apakah ada riwayat asma misalnya, TB ada nggak? Nah perlu nggak dilakukan minimal spirometri dulu lah misalnya gitu, konsul dari bagian paru misalnya. Terus misalnya untuk laringoskopinya diperlukan nggak kalau laringoskopi udah jelas ya. Ya, berarti kan maksudnya ditambahkan di ini selection studies-nya ya? Iya, algoritma gini kita bisa membuat alur, kalau membuat PPT ya, bisa membuat alur sendiri. Artinya dari beberapa textbook yang dibaca atau jurnal yang dibaca. Jadi untuk memudahkan dalam menjelaskan PPT-nya. Ya. Ini tentunya dari ini ya, quick history and physical examination ini sudah masuk fall saya kira ya. Fallnya udah masuk di situ. Ya, mungkin kalau itu dibuat ulang saja algoritmanya pakai bahasa Indonesia gitu ya, Dok ya. Sambil cari referensi lain mungkin bisa ditambahkan ya. Kalau jadi yang algoritma di bawahnya itu sumbernya dari beberapa sumber, Pak Tiar bikin sendiri. Seperti ini kan jadi satu sumber toh, ya, American College. Ya, mungkin lebih jelas kalau yang saya lihat di algoritma yang lain tuh ya dan tidak, atau misalnya emergency atau non emergency gitu Pak. Jadi alurnya satu persatu nggak langsung lompat ya. Kalau menurut saya lebih jelas sih. Oh iya dok, baik dok. Ya, itu saja dok. Coba saya lihat sumber lainnya dok. Ya. Terima kasih. Silakan tambahan lain Dr. Far. Audien apa namanya nih kalau Zoom meeting? Teman-teman yang mengikuti ada pengalaman apa mau menanyakan? Kalau nggak ada lanjut PPK ya, takut waktunya habis. Gimana Bu Dari? Udah sambil nunggu pertanyaan, lanjut PPK-nya Pak, draftnya yang udah dibuat. Oke dok. Ini untuk PPK draft tracheostomi pada pasien COVID. Untuk pengertiannya adalah tindakan membuat lubang pada dinding depan atau anterior trakea. Untuk indikasinya, ini dok, ada pasien dengan COVID ventilator lama, pasien non-COVID ventilator lama, kasus emergensi, dan tracheostomi elektif. Untuk kontraindikasinya, tidak ada kontraindikasi yang mutlak. Dibaca Pak, dibaca ringkas aja, biar kita bisa ngikutinya urut, jangan naik turun, kita bingung. Iya dok. Ya, judulnya aja nggak apa-apa, misalnya yang penting apa, kamu baca. Untuk indikasi tracheostomi COVID ini dibagi menjadi 4 indikasi. Yang pertama, itu pasien COVID dengan ventilator lama, yaitu indikasinya pasien rencana mau weaning, pasien tidak bisa extube atau gagal extube, pasien ada perbaikan klinis, namun gagal extube, sehingga dipertimbangkan dilakukan tracheostomi, namun harus melalui diskusi dan kesepakatan bersama di masing-masing divisi. Lalu indikasi kedua, pasien non-COVID dengan ventilator lama, pasien ini yaitu pasien non-COVID yang status parunya baik ataupun status parunya stabil. Dan itu kita indikasikan untuk di tracheostomi tidak perlu buru-buru, yaitu 2-3 minggu sejak diintubasi awal. Dan harus dipastikan pasien ini benar-benar non-COVID dengan status COVID yang negatif. Untuk tracheostomi emergensi, itu apabila ada
keadaan kegawat daruratan dari sumbatan jalan napas itu. Tracheostomi elektif di saat COVID ini sebaiknya kita tunda apabila ada alternatif terapi yang lainnya. Dan kita harus nilai jika harus dilakukan memang antara manfaat dan risiko yang didapatkan di tindakan tracheostomi ini. Untuk di sini perlu dibuat tim COVID jalan napas yang terdiri dari THT, anestesi, dan perawat khusus untuk tim COVID. Untuk kontraindikasinya tidak ada yang mutlak untuk tracheostomi. Bila indikasi sudah pasti dan memang kegawat daruratan, maka memang harus dikerjakan. Dan kerugian yang mungkin timbul, kita cari dan kita setelah kegawatan itu sudah teratasi. Pada pasien suspek ataupun positif COVID, jika pasien memang sudah sangat tidak stabil dan kemungkinan besar akan bergantung pada ventilator, perlu kita hindari untuk dilakukan tracheostomi. Untuk kontraindikasi selanjutnya yaitu pada pasien COVID dengan prognosis yang buruk tidak direkomendasikan untuk di tracheostomi. Lalu yaitu kontraindikasi untuk penggunaan diatermi untuk mengatasi perdarahan, sehingga diutamakan untuk menggunakan benang jahit untuk perdarahan. Untuk persiapan alatnya, persiapan ada 3 persiapan alat. Yang pertama, masih sama, yaitu menggunakan spet, pisau, minset, gunting, hak, dan klem. Kanulnya harus yang ada cuff-nya dan tidak berfenestra. Ada suction dengan filter virus jika ada humidifikasi yang udah ada filter virusnya juga, dan perlu kita siapkan APD level 3, mulai dari penutup kepala, head cap, masker N95, Google Face Shield, sepatu boot, penutup sepatu, dan sarung tangan steril, double handscoon steril. Untuk penderitanya, sama, yaitu penderita dimintakan informed consent, dipuasakan, periksa laboratorium, dan periksa penunjang lain. Yang beda adalah pasien dilakukan rapid test antibody. Bila positif rapid testnya, kita tunda tracheostominya. Bila antibodinya rapid testnya negatif, tetap kita lanjutkan dengan swab PCR. Jika swab PCR sudah negatif, baru bisa kita lakukan tracheostomi. Kita screening darah perifer lengkap berupa hitung jenis dan CT scan toraks jika diperlukan. Perlakukan pasien jika tidak sempat dilakukan screening COVID, kita anggap itu sebagai pasien COVID positif. Untuk selanjutnya adalah persiapan tempat. Tempat yang baik untuk tracheostomi pada suspek atau pasien COVID ini, yaitu pasien yang ruangan yang bertekanan negatif atau ruang yang isolasi. Jika memang tidak tersedia ruang yang bertekanan negatif, bisa di OK biasa, namun tekanan positifnya dimatikan sementara dengan pintu yang tertutup selama prosedur. Dan diutamakan ruang OK yang di depannya ada antechamber atau ruang kecilnya untuk memakai dan melepas APD. Dan untuk perawat sirkulator sebelum masuk OK. Dan diperlukan persiapan adanya tim COVID untuk tracheostomi ini. Terdiri dari THT, anestesi, dan perawat. Dan perlu persiapan simulasi prosedur dengan seluruh tim OK yang sudah ditentukan tadi. Untuk prosedurnya, prosedur tindakan, penderita tidur telentang, bahu diganjal, lalu kulit di leher dibersihkan secara antiseptis dan ditutup dengan duk steril. Obat anestesi diinjeksi di antara krikoid dengan fosa suprasternal. Dilakukan insisi. Pak, terus ke bawah terus, lopati dulu. Enggak. Ini bedanya apa yang 2 ini? Ini bedanya nomor 2 ini, Dok. Yang penting adalah sebelum kita lakukan insisi, satu asisten operator bersiap dengan kasa menutupi di depan trakea supaya nanti apabila pada kita insisi ada droplet atau darah yang tersembur. Kalau yang bukan kasus ini tidak siap seperti itu? Seperti itu juga, Dok. Nah, gimana? Lebih ini, Dok. Lebih hati-hati, Dok. Ya, terus bawahnya dulu. Langsung bawahnya dulu. Lanjut.
Ya, saya kira kita bahas satu-satu aja dari atas, Pak. Kita koreksi dari satu-satu dari atas. Ya. Nah, ini untuk indikasi sebaiknya poin-poinnya itu dikasih angka Romawi. Ya, jadi jelas. Angka Romawi tracheostomi pada pasien COVID itu Romawi 1, terus non-COVID Romawi 2, emergency trauma itu 3, elektif 4, ya. Pak Tiat? Iya. Tahu ya, jadi biar lebih jelas. Kemudian nanti ini saya garis besar dulu, yang itu perlu dibentuk tim COVID jalan nafas. Jadi ini maksudnya ya perlu dibentuk ini mungkin konsultasi dengan tim COVID ya. Sebelumnya konsultasi dengan tim COVID dan atau perlu dibentuk sebuah tim gitu saya kira ya. Sebelumnya konsul dengan tim COVID. Nah, di situ. Bentar. Udah itu saya koreksi saya dulu nanti di situnya. Artinya di Karyati sendiri kan sudah ada persyaratan untuk konsul tim COVID ya. Berarti kan konsul tim COVID garis miring dan atau enggak garis miring. Konsul tim COVID dan atau bila perlu dibentuk sebuah tim COVID gitu. Terus kemudian Pak Tiar dengar? Oke, dengar dokter. Kemudian ini nulisnya jangan gini dong, THT, koma, bedah kepala leher, koma. Itu maksudnya yang bedah kepala leher siapa nih? Oh iya dok. Itu maksudnya jadi satu, ya. Iya. THT, titik, bedah kepala leher, atau THT-KL, misalnya bisa kamu tulis begitu. Okay. KL. Kita kan THT titik KL, jadi bukan, nah, ada juga yang menyingkat BKL, bedah kepala leher itu maksudnya THT. Kita kan sudah resmi menjadi THT kepala leher, artinya bedah kepala leher ya. Nanti malah rancu kalau ini ada bedah kepala leher nih, siapa nih? Itu THT apa bukan? Nah, masih tambah satu tim lagi, satu personel lagi kalau gitu. Atau satu spesialis lagi. Ya, seperti itu. Terus bawahnya. Nah, ini yang emergency tadi coba. Yang emergency yang poin 3 ya. Ya, emergency ini kan semuanya ini nantinya kan tetap pakai APD level 3. Ya. Di era pandemi ini seperti yang kasus yang sudah disampaikan oleh Prof. Yainal, kalau menurut titik tangkap saya ya, itu kasus emergensi tetap dikerjakan, tapi tetap pakai APD level 3, tanpa menunggu swab-swabnya dulu kalau memang tidak sempat untuk swab atau tidak sempat untuk periksa rapid test. Jadi pemeriksaannya saat atau tadi sudah disebutkan durante tracheostomi. Durante itu artinya ya setelah tracheostomi baru dilakukan gitu pemeriksaan. Jadi tadi life saving dulu, life savingnya tidak tanpa APD artinya ya, tetap APD dulu disiapkan, kemudian kita mengerjakan yang tracheostomi ini. Iya. Ya kalau intubasinya bisa, kita minta intubasi dulu. Pasti di screening di depan itu anestesi yang di bagian timnya itu pasti sudah akan melakukan APC-nya dulu di depan. Kalau dia nggak bisa intubasi, nah baru konsul. Biasanya kan begitu. Ya, yang untuk indikasi dan ini Dokter Ari ada tambahan apa? Setuju nggak tadi? Yang perlu dibentuk sebuah tim? Ini saya tanya dulu sebetulnya ya. Pak Tiar membuat ini buat dari nol atau sudah dapat file dari sebelumnya atau gimana Pak? Sudah dapat dari sebelumnya dokter. Dari mana? Dari presentasinya Pak Rio yang kemarin dok. Oh, enggak, maksudnya dalam bentuk PPK ini loh. Iya, dalam bentuk PPK. Ada contohnya dari departemen lain atau dari apa sentra lain begitu ada nggak? Karena ini kan sudah pernah baca sudah belum? Bikin. Saya di sentra lain belum baca saya dok. Oh ya. Jadi ini sebetulnya THT sudah membuat. Jadi kemarin kan sempat di-share dengan Dr. Muyas yang sebelum diajukan ke direktur. Kebetulan saya juga sudah
koreksi ya. Kalau di yang PPK itu untuk pembentukan tim COVID ini tidak masuk di indikasi. Sebetulnya bukan perlu dibentuk ya, tetapi konsul kepada tim COVID itu tidak masuk di dalam indikasi, tapi masuk di dalam persiapan, Dok. Ya, ya maksudnya narasinya itu kan tadi, kalau misalnya nggak perlu dibentuk kan, makanya saya konsul tim COVID dan atau. Ya, kalau konsul itu masuknya di persiapan. Masuknya di persiapan, tidak di indikasi. Dipindah ini. Pak, dipindah ya, nanti dipindah ke bawah. Iya. Sambil nyatet-nyatet ya, Pak. Kemudian iya, Dok, saya catat, Dok. Untuk tim COVID jalan nafas ini yang mau dimaksud bagaimana? Kalau misalnya PPK yang ada di Karyadi kan sepertinya tim COVID itu kita nggak termasuk ya. Tim COVID yang dimaksud ini orang SP paru itu ya. Iya, makanya itu kan udah disebut THT, anestesi, tim COVID. Berarti kan THT-nya udah di depan. Kalau ini yang mengerjakan tentunya THT. THT punya panduan sendiri. Ya kan? Nah, jadi maksudnya tim COVID jalan nafas dengan tim COVID itu berbeda gitu, Dok? Enggak, maksudnya iya, maksudnya perlu apa tidak kalau dibentuk tim lagi gitu. Makanya dan atau kalau sempat kan dan atau misalnya kasus sulit nih, perlu nggak kita mau menentukan, berarti kita perlu kayak konferen dulu gitu loh, Bu Dedi. Jadi yang terlibat ini semua. Jadi kan konsul tim COVID garis miring atau dibentuk langsung dan atau dibentuk sebuah tim COVID jalan nafas gitu. Ya monggo sih karena kalau PPK ini pengertiannya mau dipergunakan kan hanya di per rumah sakit tertentu. Sementara kalau di rumah sakit kita sudah jelas yang dinamakan tim COVID itu kita bukan gitu loh. Jadi bukan yang terdiri dari tim COVID rumah sakit atau tim COVID. Ya, itu makanya Pak Tiar kasih merah ya, tim COVID jalan nafas. Itu kan secara, makanya kan tadi konsul tim COVID, kalau saya ya, garis miring, dan atau perlu dibentuk sebuah tim gitu. Itu artinya kalau kita menjelaskan ya konferen dulu lah, kalau yang memang tarik ulur tentang ini yang seperti prognosisnya kurang bagus, tapi masih ragu-ragu ini antara ke arah jelek atau ke arah sudah mulai membaik, kadang-kadang kan ragu-ragu juga, terus pertimbangan juga dari keluarga setuju atau tidak, itu kan berarti kan perlu diinikan. Kadang-kadang mungkin keluarga yang minta bahkan kenapa nggak ditrakeostomi gitu, padahal tidak ada indikasi untuk menjelaskan, berarti kan perlu konferen kalau menurut saya gitu. Ini karena panduannya ini kan istilahnya umum ya, bukan di Karyadi. Artinya kan Karyadi kita taruh di depan, konsul tim COVID, terus dan atau perlu dibentuk sebuah tim. Gitu. Ya, nanti kan tergantung ke rumah sakit mau ACC enggak ini. Ya monggo ini Pak Dwi kayaknya nggak ada ya Bu Dari? Nggak ada kayaknya Dok. Nggak ada ya? Operasi ya? Kurang tahu. Ya nanti nggak apa-apa, kita kirim ininya, kita kan ini koreksi dulu, nanti kita kirimkan ke staf BE sama LF ya, sama Onko, ya nggak? Yang terlibat itu ya, satu rumpun ya, Dr. Eri ya? Ya Dok. Pak Tiar bisa email ini ke semua staf yang di rumpun itu, Onko, LF, dan BE untuk minta koreksi. Baru nanti diajukan ke rumah sakit. Ini sementara kita memperbaikinya di situ. Terus ada lagi yang di bawahnya, Dr. Eri? Nggak ada sih, Dok. Bawah-bawahnya ya. Terus kemudian untuk ini Pak, penggunaan diatermi dalam mengatasi perdarahan. Saya pikir ya menghindari, tapi kalau menurut saya perlu juga disiapkan. Artinya kalau tidak sempat misalnya untuk melakukan itu kan tetap boleh ya, kalau menurut saya. Di ininya, bila diperlukan gitu untuk persiapan alatnya. Persiapan alatnya, Dok. Voternya tetap dicantumkan kalau menurut saya ya.
kan pasti kemarin itu melakukan pasti pakai kotor-kotor lah. Kadang-kadang kurang sabar ya, nggak pakai kotor. Iya, Dok. Ngikat-ngikat terus. Yang kecil-kecil tapi rembes terus tuh kadang-kadang ya mengikatnya susah. Menurut itu nanti kan minta kesepakatan, nanti terbanyak apa yang mau ditambahi mana, dikurangi mana, seperti itu. Ya. Tadi Pak, jangan lupa nanti dimasuk di persiapan tadi, persiapan alat, nanti bawahnya sendiri aja nulis konsultim COVID gitu, di keterangannya itu. Masih ada lagi, Dr. Eri? Nanti baca, yang punya Dr. Eri itu, Residen udah baca belum ya? Belum, nanti saya kirim ke Pak Tiar ya. Nah, nanti disesuaikan itu ya Pak, ada kurang, ada ininya. Kalau misal masih layak atau istilahnya mampu laksana di tempat kita, ya kita masukkan. Izin bertanya, Dokter? Ya. Mohon izin dok, itu kan yang ada yang dipersiapan alat, kanul trakea dengan cuff non-fenestrated. Untuk pasien anak itu kan tidak ada cuff-nya dok. Bagaimana dok? Apa ini untuk PPK dewasa saja atau bisa anak sama dewasa? Anak tuh kayaknya yang nomor agak besar, nomor berapa ya? 5 itu sudah mulai ada ya? 5 nggak ada dok. 5,5 tidak ada balonnya. Saya pernah ini ada pasien tuh dari harapan kita nomor 5 sudah ada cuff-nya. Di Karyadi belum pernah lihat dokter. Belum pernah lihat ya. Ya ini mungkin kecuali ya kali ya. Nanti coba Pak Tiar nyari spesifikasi kamu terakhir ya. Kalau memang ada kan tetap ditulis. Jadi rumah sakit biar mengusahakan. Ada yang semuanya pakai cuff, siapa tahu ada, cuma kadang-kadang ya susah ya nyarinya. Gitu. Mohon izin dok, informasi kemarin dari farmasi IBS yang kanul trakea yang biasa kita pakai, stoknya sedang kosong dokter. Ya berarti kan ETT pakainya. Oh gitu. Nah, kalau pakai ETT ya kayak kemarin yang dijelaskan Dr. Dwi itu, kalau memang terpaksa kan masih bisa pakai itu. Berarti nggak ada ETT yang ada cuff-nya juga boleh kan? Iya, Dr. Adi. Ya. Udah. Mungkin tadi yang untuk apa namanya? Pada anak gitu ya, kalau memang ukurannya nggak ada ya terpaksa pakai ET yang kecil yang ada balon. Kan dari berapa tuh? 4 ya, 3,5, 4 ada ininya kan? Ada balon suka pakai tuh untuk dilatasi struktur trakea gitu. Mungkin bisa dipergunakan ya. ET kecil yang ada balon terus nanti dipotong ya terpaksa kalau kepepet. Tapi harus kalau memang pakai ET ya atau ETT itu harus benar-benar sudah dipersiapkan. Nanti mau dipotong seberapa, mau diapakan fiksasinya itu sudah ada ya, gambaran mungkin ya. Ukurannya bisa dipakai ukuran kanul yang sesuai dengan itu, tetapi yang nggak ada balonnya itu ya dok ya. Iya betul. Jadi hanya dipakai untuk contoh saja, cuman ya tidak dipasang karena kan tidak ada cuff-nya. Iya. Kayaknya Karyati cukup aman ya. Dokter Eri dari bedah dapat info nggak? Apa mungkin di PDT nggak tracheostomi yang di Karyati ini apa di PDT apa dikerjakan oleh bedah apa SPJP? Untuk tracheostominya? Tracheostomi kan kita aja Pak Dwi baru sekali kan? Itu aja kan katanya negatif. Yang selama ini dirawat itu sudah dapat info belum ya? Kalau bagian lain apa yang ada dikerjakan dok. Oh gitu ya. Semua tidak, maksudnya kalau THT kan memang berhubungan dengan RU ya, maksudnya agak lebih waspada, tapi kalau bagian lain tidak ada masalah dengan COVID ini. Jadi susah dipakai patokan dok. Oh gitu. Enggak, maksudnya
Kok kita baru sekali, apa mungkin yang dikerjakan oleh bagian lain, mungkin konsulnya kebetulan juga mungkin pasiennya pasien beliau gitu loh. Iya, Kan iya, bisa mungkin aja seperti kan itu. pasien COVID dengan komorbid atau justru kebalikan yang awalnya. Saya kurang tahu sih kalau yang di poli ya endingnya seperti apa. Kalau yang memang masih belum sesak sekali sepertinya masih ditahan-tahan ya. Kemarin soalnya saya sempat dikonsuli pasien saya memang masa laring. Kemudian katanya sekarang ini sudah Jackson 1 dok. Tapi kemarin masih belum tracheostomi ya? Belum tracheostomi, yaitu memang rencananya kan LD dan tracheostomi, tapi waktu itu masuknya elektif dok, jadi ya masih saya tahan-tahan, tapi katanya kemarin datang dengan Jackson katanya, tapi masih baik kondisinya. Terus akhirnya kayaknya mungkin misalnya kasus seperti itu ya kalau memang di laryngoscopy fleksibel dulu untuk persiapan tracheostominya, kemudian kalau mau dilakukan tracheostomi tindakannya nggak usah LD, kalau menurut saya biopsinya dengan vol aja. Ya kebetulan itu kemarin sudah lengkap dengan hasil laryngoscopy, sudah lengkap, sudah pernah laryngoscopy dok. Berapa bulan yang lalu? Nah iya sih, cuman ya saat ini kondisinya ya maksudnya tetap impending ya, pasti akan ya namanya tumor berkembang, pasti dia akan butuh tracheostomi. Kemudian kalau saya minta konsul, ya kalau kita tunggu nanti dia datang. Aman vol ya daripada LD langsung ya, kalau cuma ya karena kan kita nggak langsung menghadap ke situ ya dok. Kalau sudah mau di tracheostomi, biopsinya lewat vol aja. Ya, itu bisa. Kan kita sudah terpapar waktu tracheostomi, artinya mengurangi lagi paparan berikutnya. Gitu. Iya, kemarin akhirnya dikonsulkan dulu ke tim COVID, persiapan dan segala macam, tapi akhirnya hilang tuh, nggak tahu, nggak dilaporkan lagi. Katanya takut sendiri. Nggak tahu presidennya akhirnya dikemanakan, saya juga nggak tahu, sampai sekarang nggak ada laporan juga. Mudah-mudahan tidak datang dengan Jackson 3 aja. Iya, tapi kan kalau sudah di tracheostomi, biasanya itu bagiannya THT itu seperti kemarin kasusnya Nurul. Ya. Apa ada tahu nggak yang kasusnya Nurul tracheostominya? Pokoknya nemukannya sudah untuk konsul post tracheostomi, THT bukan melakukan di UGD. Tapi ternyata pasiennya sudah dikerjakan yang lain. Ya, datang udah sesak nafas tapi udah tracheostomian, udah diganti kanul, udah baik. Sudah dikerjakannya di Karyadi? Di UGD Karyadi. Dikerjakannya? Dikerjakannya di Karyadi. Enggak, waktu mengerjakan. Karyadi. Oh, di Karyadi juga. Tapi pasien udah pulang, udah baik, terus datang sesek, kayaknya seseknya sih bukan karena kanul ya, mungkin kayaknya COVID. Terus pasien berikutnya meninggal. Katanya ya periksa COVID. Positif apa negatif ya waktu itu. Kayaknya positif tuh sampai Nurul agak cemas. Ya Nurul ada kan ini Nurul? Ya udah itu kan kasus kemarin. Kemungkinan kita kalau memang ya alhamdulillah kalau ada yang lain mengerjakan ya kita itu udah semua punya kompetensi. Artinya ya kalau siapapun mengerjakan kan boleh saja sesuai kompetensinya. Kemudian yang mungkin bagian kita adalah merawat kanul, untuk ganti kanul untuk apa itu kan juga APD-nya sebenarnya kan sudah di perawatan kanul kan di sini ada tuh Pak, berarti kan sesuai APD level 3 ya untuk perawatan kanul kan di bawah tadi ada kan dimasukkan di sini di PPK perawatan kanul dok. Kamu masukkan perawatan kanul kan pakai level berapa? Level 2 pasca tindakan ya Pak. Nah, ini belum dicantumkan APD-nya dok. Bagaimana dok? Kayaknya APD sesuai. Saya rasa sih level 2 tapi N95 ya. Coba deh turun ke bawah lagi Pak. Ke bawah lagi Pak. Turun lagi level Pak. 3 dok. Oh level 3 di sini. Penggantian kanul. Nah itu APD untuk penggantian kanul sudah ditulis gunakan APD level 3 saat penggantian kanul. Udah jelas kan? Berarti sudah masuk di sini, nggak usah dibuat PPK tersendiri. Artinya itu kan satu rangkaian. Betul. Iya. Saya kira udah cukup dulu ya, Dr. Eri. Mau nambahin? Iya, cukup dok. Nanti sudah dikirim tadi Pak, semua staf itu di email, minta koreksi. Ya kalau bisa. Minggu ini sudah bisa dikirim ke direktur ya?
Oh, sama Dokter Muya satu lagi, tambah KSM ya, Pak. Ya, Dok. Ya, rumpun BE dan kawan-kawan yang serumpun ditambah Dokter Muyas. Dikirim ini mohon koreksi ya. Baik, Dok. Nggih, matur nuwun semuanya. Tetap semangat. Semoga semuanya sehat walafiat. Amin, insyaallah. Semoga COVID segera berlalu. Amin. Ya. Amin, insyaallah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.